Alhamdulillahirobbilalamin, masih di Islam itu indah, masih di tema kita pagi hari ini, pantaskah aku bertobat? Masih ditemani bintang tamu kita, Ricky Perdana dari studio. Tepuk tangan dong buat Ricky Perdana. Bu, gimana Bu, masih semangat semua? Masih ya Bu ya? Yuk biar semangat semuanya kita sama-sama bertakbir 3 kali ya Bu ya. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Nah nih Masya Allah nih, saya mau kasih kesempatan lagi sama jamaah yang udah semangat. Yang mau bertanya boleh silakan. Angkat tangannya Bu, ayo. Yang mana sekarang tadi dari sebelah sini. Sebelah sini dulu deh berarti ya. Sebelah kanan nih, di belakangnya Ricky. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya mau bertanya, bagaimana sih caranya menyadarkan seseorang agar dia cepat bertobat? Kadang selalu kuselipkan doa dalam beribadah, pengen banget dia itu selalu cepat-cepat sadar dan selalu bertobat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nanyanya bagus Bu. Kayak orang lagi cerita, baca buku gitu loh. Bagus banget. Ya, tapi ini sebenarnya buat siapa sih Bu? Buat siapa? Buat seseorang. Seseorang itu siapa sih? Teman. Teman. Yakin teman? Yakin. Yakin ya, alhamdulillah ya. Langsung dijawab ya? Langsung dijawab, enak aja yang jawab nih. Yang jawab Habib Muhammad. Habib Muhammad mau izin. Silakan dijelaskan Habib. Mau izin waktunya. Baik. Orang-orang tugas kita sebagai manusia yang mengajak orang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengajak orang taubat diri, kita bertaubat dan mengajak orang untuk dekat juga kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Teringat suatu cerita, masih boleh cerita enggak nih? Bu, masih boleh cerita? Namanya Abdul Aziz Al-Maqdisi. Ini seorang ulama besar dari negeri Palestina di dekat Baitul Maqdis. Dia menghitung, dia bilang nih, kata Abdul Aziz Al-Maqdisi, saya menghitung aku punya dosa min mundu bulughi, dari semenjak aku balik. Ibu ingat balik umur berapa? Bu, 14. Ya, enggak apa-apalah, agak bantet-bantet berarti 14 tuh. Artinya Abdul Aziz Al-Maqdisi, ya, dia menghitung dia punya dosa, aku hitung aku punya dosa dari semenjak balik sampai sekarang, dosa aku tidak lebih daripada cuma 36 kali berbuat dosa. Umurnya pada saat itu ngomong itu umur 50. Bu, ya. Ibu ngitung gak dosanya? Enggak. Ada berapa? Kagak ngitung, salah. Oh enggak kehitung. Jadi Abdul Aziz Al-Maqdisi hebat, dia hitung dia punya dosa dari semenjak balik sampai umurnya 50 cuman 36 kali berbuat dosa. Itu pun bukan dosa besar. Jadi setiap satu dosa aku istaghfartullah, aku minta ampun kepada Allah itu alaf marroh 1000 kali. Mi'ah alaf marroh 100.000 kali setiap dosa. Dan setiap dosa aku sholatkan dengan sholat taubat 1000 rakaat. Dan setiap rakaat aku hatamkan 30 juz. Itu pun kata Abdul Aziz Al-Maqdisi, belum aman aku daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, ini kok diam semua jadinya. Serius Bib. Gimana ya, takjub atau dan ada rasa-rasa takut gitu. Takut dan penasaran, Iya. penasaran. Ayo kita Mantra, guru. Jadi, Mantap dan terasa. itu orang-orang hebat, mereka orang-orang soleh. Lihat dari semenjak balik saja mereka hitung. Kalau di dalam kitab Mukasyifatul Gulub, itu ada seorang soleh, setiap dia buat dosa dia tulis. Setiap dia berbuat dosa dia tulis. Ditulis setiap hari, dia mau tidur, dia tulis dosanya, dia tulis. Sehingga satu saat ketika dia mau tulis lagi, dia punya dosa, ternyata semua tulisan di dalam buku notes itu hilang semua. Yang ada ulaika yubadirullahu sayiatihim hasanat.
Lihat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dia tulis, sampai suatu saat dia mau tulis lagi, tapi bukan nulis sembarang nulis. Nulis dia taubat. Kita tidak taubat, enggak nulis-nulis. Ya. Kalau kita nih enggak taubat, enggak nulis juga. Dia nulis taubat. Semua dosanya. Sehingga ketika dia mau tulis lagi pada malam hari, ternyata buku notesnya bersih, kembali putih lagi. Cuman ada tulisan tadi ayat Allah yang mengatakan, Allah gantikan orang yang betul-betul bertaubat kepada Allah. Yubadillahu hasanatihim asayiatihim hasanat. Keburukannya diganti kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kalau pertanyaan itu Ibu, bagaimana caranya? Kita mendoakan, tapi juga orang tersebut tidak taubat kepada Allah, tidak mendekatkan diri kepada Allah, itu bukan tugas kita memberikan hidayah. Allah katakan kepada Rasul SAW, innaka la tahdi liman ahbabta, kau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Hidayah itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa tugas kita? Terus berdoa. Jangan pernah bosan. Kan ada hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi mengatakan doaul ghaib li sahibihi mustajab. Doa yang kita doakan buat teman kita dan teman kita tidak tahu kita doakan. Jangan bilang pas semalam doa tahajud, semalam saya doain kamu, ya batal gobulnya. Artinya jangan ngomong sudah, kita doain teman kita, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Atau buat orang-orang muslim semua umum kita doakan, ya Allah ampunkan orang muslim, baik laki-laki dan perempuan, ampunkan mereka. Juga teman kita yang pengen betul-betul dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan? Doakan dia agar dia mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Doakan dia agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan dia agar dia mau sholat di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar dia mau ibadah. Sisanya apa? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doakan, sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai kawan, sebagai sahabat hanya mampu sampai mendoakan aja. Bicara masalah tentang hidayah ini nanti urusan Allah. Jadi mudah-mudahan aja dengan makin banyak kita mendoakan, Allah makin percepat juga hidayah buat sahabat kita. Ini bisa aja terjadi gitu ya. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi buat ibu yang tadi bertanya ibu ya, jelas ibu ya. Makasih banyak ibu, Habib makasih banyak penjelasannya. Habib sini aja deh, iya jangan kemana-mana Habib. Karena waktunya kita memberikan kesempatan juga buat jamaah yang ada di rumah, buat Ustadz Maulana boleh maju ke depan ya. Karena tadi buat Anda yang di rumah yang telah mengirimkan curhatannya, Ustadz Abdul Kafi boleh maju ke depan ke email kita di islamituindah@transtv ya. islamituindah@transtv.co.id. Ini Masya Allah sekarang waktunya kita menghubungi Anda. Oke, boleh dihubungi kawan-kawan. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak, dengan Mbak siapa, di mana nih? Iya, saya mau langsung curhat aja ya kayaknya ya. Boleh. Jadi gini, saya kan mohon maaf saya seorang pezina kemarin itu. Terus sekarang saya tuh ngerasa kayak hidup saya tuh semakin kelam, semakin gelap aja gitu, hampa gitu kepikiran sama dosa-dosa saya. Terus alhamdulillah sekarang saya teh udah sering coba taubat gitu, mengamalkan istighfar, dari hati tuh niatnya mau taubat gitu. Tapi masih ada keraguan nih dalam hati tuh kayak saya bakalan diampuni nggak sih sama Allah? Apakah taubat saya bakalan diterima nggak sama Allah? Nah saya mau tanya nih Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya saya tuh lebih yakin atas kepastian ampunan dari Allah buat saya atas dosa-dosa saya yang sudah lampau kemarin, atas semua dosa-dosa zina saya gitu. Astagfirullah sebelumnya nih, Masya Allah luar biasa. Ini Mbak udah mau curhat aja, ini udah satu progres yang luar biasa bener Ustadz ya. Ini Langkah Masya yang Allah. paling bagus karena Mbak sudah Mengakui. membuka pintu tobat itu. Masya Allah. Dengan cara mengetuk. Masya Allah ya. Jadi satu-satu nih kita dengarkan jawaban dari guru-guru kita. Yang pertama dari Habib Muhammad dulu, silakan Habib. Seorang perempuan datang kepada Sayyidina Abu Hurairah. Ketika datang kepada Sayyidina Abu Hurairah, dia mengatakan, wahai Abu Hurairah, apakah buat aku ini bisa bertobat? Apa dosa engkau? Kata perempuan ini, aku berzina, kemudian aku melahirkan, dan aku bunuh aku punya anak zina. Kaget Sayyidina Abu Hurairah, maka dia marah, diusir, tidak ada taubat bagi engkau.
keluar, itu perempuan menangis, dia pingsan. Ketika Sayyidina Abu Hurairah mengatakan tidak ada taubat bagi engkau, maghsyan alaiha. Pingsan ini perempuan. Sayyidina Abu Hurairah pergi, ini perempuan pergi. Kaget Sayyidina Abu, oh masih ada Rasulullah, kenapa aku berifta memfatwakan sesuatu tapi masih ada Rasulullah. Maka dia datang kepada Rasulullah. Sayyidina Abu Hurairah menceritakan apa yang ditanyakan oleh perempuan itu, sudah jawaban dia. Marah Rasulullah kepada Sayyidina Abu Hurairah. Maka dikatakan, celaka engkau wahai Abu Hurairah. Apakah engkau tidak tahu taubat Allah Subhanahu wa taala selama dia, kata Rasul melalui perkataan Allah, selama dia tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, taubatnya selama itu pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Hurairah langsung cari itu perempuan. Pengen menyampaikan apa yang dikatakan oleh Rasul, dicari itu perempuan, dapat. Ketika dicari, disampaikan apa yang kabar gembira daripada Rasul, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perempuan tersebut teriak dan dia katakan, aku punya kebun dan aku akan berikan hadiah, wakafkan buat agama ajaran Allah Subhanahu wa taala dan buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dari Ustaz Abdul Kafi tambahan. Iya, Mbak, berbanyak majalisus sholih. Kenapa? Karena ketika kita sudah tadi, Abah udah bilang mengetuk pintu taubat, tinggal kita mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya awal-awalnya cuman aduh saya pengen tobat, tapi belum mencari hidayah Allah, belum kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah dapat hidayah dari majelis sholeh dengan guru-guru kita belajar agama, insya Allah yang tadinya hati selalu kepikiran bayangan dosa-dosa di masa lalu, insya Allah Allah akan berikan ketenangan. Amin ya Allah. Dari Ustadz Maulana silakan. Yang dilakukan adalah sudah tepat. Mengetuk pintu tobat ini dengan pengakuan dan berjanji untuk tidak mengulangi. Yang pertama, tinggalkan dosa itu dan jangan lagi disebut-sebut. Jangan lagi diceritakan. Jangan diceritakan. Nanti kalau ada rezeki, dapat jodoh dan nikah, jangan diceritakan itu. Sudah. Setelah itu ganti dengan kebaikan. Jadi tutupilah keburukan itu dengan kebaikan. Sehingga tertutup. Sehingga kemungkinan artinya dosa zina itu tidak lagi diingat lagi oleh orang. Masya Allah. Makanya kalau orang berzina itu biasanya kalau memang dia bertobat, diasingkan dulu sampai orang-orang lupa. Baru kembali lagi. Ini Masya Allah ya Bib ya, maksudnya. Artinya bagi orang yang berzina memang cepat ayo taubat. Ayo taubat. Zanyatun wahidatun Ya. tuhbitu amala sab'ina sanatan. Satu kali zina menghapuskan pahala kebaikan selama 60 tahun. Nauzubillah astagfirullahaladzim. Umur kita belum sampai 60. Tapi amal buruknya jalan. Jadi kalau meninggal dunia tidak bertobat, maka hanya amal buruk yang ada kita bawa ketika meninggal dunia. Ada kisah juga yang sangat masyhur, adanya pelacur masuk surga gara-gara memberi minum anjing. Jadi mudah-mudahan dengan banyak sedekah, berbuat baik, insya Allah Iya. yakin Allah melirik dari kebaikan. Masya Allah. Jadi intinya nomor satu ini Iya. buat Mbak ya, jangan pernah mengulangi lagi dulu Iya. nomor satu ya. Jadi selesai nih yang Jangankan tadi. mengulangi, Dengan menyebut-nyebutnya 4 syarat pun tadi ya. Yang kedua buat Mbak ini banyak-banyak bertobat sama Allah, masih tetap Iya. terus. Jangan pernah berhenti dan perbanyak sedekah ya, mudah-mudahan sedekah ini bisa Amin, jadi amin, menutupkan dosa-dosa yang lampau nih, Masya Amin, Allah. amin. Ya Mbak, terima kasih banyak Mbak yang udah curhat. Halo Mbak, masih ada buat kali sana? masyarakat, Oh masih ya, ada. Iya, Dan masih buat kok, masih semuanya, dengerin. ya. Kenapa Mbak? Masih dengerin nih katanya. Ya Ustaz. Ya, jadi buat semua masyarakat jangan menjudge. Judge. Ya itu maksudnya. Menjudge orang bahwa dia bisa jadi Allah sudah ampuni dosanya, Betul. tapi Anda yang menggibah itu belum tentu diampuni dosanya. Malah nambah Astagfirullah. dosanya. Jadi Gimana? Iya tahu. Nggak bisa. Bisa jadi engkau omongkan dia tapi dia Allah sudah ampuni, tapi Amin, kamu insya yang menggibah menjelek-jelekkan orang Iya. itu belum tentu. Masya Allah. Pokoknya intinya buat Mbak yang udah berniat buat berubah, yang Ayo. buat untuk tobat ya. Jangan Semangat. putus dari rahmat Allah. Iya. Masya Allah. Makasih banyak Iya. Mbak ya. Mudah-mudahan nih curhatannya Mbak bisa jadi pelajaran juga buat yang lainnya. Alhamdulillah. Iya. Jamaah. Yeay. Nih saya mau kasih kesempatan lagi di sama bintang tamu kita nih. Coba sekarang deh. Ricky, ada yang mau ditanya nggak? Ini mungkin muka Riki terlalu banyak masalah, jadi banyak pertanyaan. yang Iya, saya tanya kelihatan sama guru. kok dari mukanya Kelihatan emang. ya. Iya, Ini iya, Guru, Ustadz Maulana, saya mau bertanya. Ketika kita, bagaimana sih caranya kita melatih jiwa kita agar senantiasa sadar dan kita tuh tahu di bawah pengawasan dari Allah Dalam pengawasan Allah. Allah Subhanahu wa taala. Biar dosa seperti zina, dosa seperti dosa besar yang lainnya
tidak pernah kita lakukan lagi, Guru. Nah. Mungkin mohon pencerahannya. Intinya bagaimana caranya kita selalu sadar, selalu eling ya Bu ya. Ingat sama Allah bahwa ada Allah nih. Jadi kalau kita ngelakuin segala sesuatu maksiat itu Allah juga ngelihat. Nah, astagfirullahaladzim. Bagaimana caranya mengingatkan itu? Mohon izin waktunya Ustadz Maulana mungkin lebih panjang, lebih baik di tausiahnya. Mohon izin silakan. Bismillahirrahmanirrahim buat kita semua. Pembelajaran yang terbesar ketika kita ada merasa bahwa Allah mengawasi kita. Ketika kita merasa yakin diawasi Allah, saya yakin tidak akan ada yang melakukan dosa karena senantiasa diawasi. Ibu aja yang duduk di sini, duduknya bagus, rapi, tidak ada yang ngobrol karena ada kamera. Ada kamera. Nah, sama kalau ada CCTV, itu orang akan takut karena ada CCTV dan sebagainya. Nah, ini pembelajaran besar buat kita untuk kedepannya bahwa ketika seorang itu mendapatkan cobaan ujian, sebenarnya cobaan dan ujian itu adalah bentuk pengawasan Allah, teguran oleh Allah. Pernah lihat ada orang dipanggil tapi tidak nengok-nengok. Karena tidak menengok-nengok, diambilkan batu. Woi, sambit. Apa? Dari tadi saya panggil-panggil kau. Terpaksa dilempari batu kecil. Nah, itu bentuk panggilan Allah, bentuk pengawasan Allah lewat adanya cobaan maupun ujian sehingga menimpa, oh berarti aku pernah berdosa ini. Ya, sehingga bisa jadi semua dosa-dosa yang kita lakukan, nauzubillah summa nauzubillah, ada bentuk pensuciannya lewat sakit lah, lewat apalah itu. Mohon izin kepada semuanya. Dan ketika seseorang mendapatkan hidayah, itu pun adalah bentuk teguran Allah yang sebaik-baik teguran lewat adanya hidayah. Ilham, topik, hidayah. 1, 2, 3, ilham. Hidayah itu pantulan. Pernah main kerambol? Pernah. Kasih sagu. Tepung. Bedak, sagu. Meseret. Udahlah. Anda bedak, agak mahalan dikit. Sagu. Ada yang sodok-sodok itu apa namanya? Ya itu. Maksudnya apa? Hidayah itu pantulan. Bisa jadi ada orang dapat hidayah, teguran dari anaknya. Teguran dari anaknya. Ada orang dapat hidayah dari adanya apa? Teguran dari orang-orang di sekitarnya. Makanya ketika kita berkawan dengan orang baik, insya Allah dapat hidayah itu. Jamaah. Itu bentuk apa? Peringatan. Ada orang diperingati oleh Allah lewat apa? Lewat sakit, lewat ujian, lewat musibah. Tapi ada orang dapat ujian, dapat teguran Allah lewat hidayah. Amin. Daya lebih hebat lagi, ketika aku diawasi oleh Allah, Allah tegur kita dalam bentuk pengawasannya dengan mendatangkan orang yang senantiasa menasihati kita. Maka beruntunglah yang masih punya orang tua yang senantiasa menegur dia, menasihati dia. Betul? Makanya tidak boleh orang tidak punya guru. Orang yang belajar agama tanpa guru, maka setanlah gurunya. Mengandalkan Mbak YouTube, Mbak Google. Ada tuh aplikasi-aplikasi. Enggak bisa. Kita harus ada guru, ada panutan, ada karena ada namanya pembelajaran itu bukan hanya sekedar pembelajaran, ada pendidikan, mendidik. Bukan hanya sekedar pemberitahuan, tapi bagaimana bentuk pendidikan, membentuk, pembentukan. Makanya saya salut sama ibu-ibu. Ibu-ibu punya majelis talim? Di mana? Di rumah. Majelis talim apa namanya? Majelis Taklim Nurul Yakin. Iya. Majelis talim? Fatimatul Ula. Bagus. Majelis talim? Saadah. Al-Furqan. Nah, kita coba di sini. Majelis talim apa, Bu? Al-Hidayah. Al-Hidayah. Nama masjid itu. Benar. Jangan tidak dipercaya. Oh. Majelis talim apa? Islam itu indah. Tepuk tangan! Inilah majelis kita. Ayo semua niat. Saya berniat. Bermajelis. Di Islam itu indah. Ayo.
Nih yang senantiasa dengan setianya nonton Islam itu indah, sebenarnya dengan tidak sadar kita sudah bermajelis dan insya Allah kita akan masuk surga bersama. Iya, saling ikut, kameramen ikut dengan kameranya. Amin. Semuanya ikut, Nas, amin. Berikut keyboardnya. Ini Masya Allah ya, jadi semua insya Allah nanti akan dikumpulkan Semua. kembali di surga sama orang-orang yang biasa kita kumpul nih. Iya. Islam itu indah. Jadi Rasulullah SAW ikut sahabat. Masya Sahabat Allah. lalu ikut tabiin. Masya Terus Allah. ibu tabiin. Jadi gitu terus. Jadi sebenarnya dengan adanya orang menghabiskan waktunya untuk memikirkan kita, itu bentuk pengawasan Allah. Masya Dengan Allah. adanya orang yang menasihati kita, ada orang mengingatkan kita. Makanya berkawanlah dengan orang baik Masya sehingga Allah. engkau mendapatkan teguran lewat saudaramu, Betul. lewat kawanmu yang mau menegur kamu. Pokoknya buat jamaah yang ada di rumah nih, bener insya Allah dengan nonton Islam itu indah setiap hari ya di Trans TV, insya Allah akan berkurang pelan-pelan sampai bahkan hilang insya Allah, nggak ngakuin lagi yang Dan namanya maksiat. mungkin pada saat itu, bukan tahu saya tentang saya, Betul. tapi ada masa nanti, loh ini kan pernah dibahas di Islam Masya Tidak. Allah. Jazakallah khair, makasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Buat semua jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi tausiah dari guru kita Habib Muhammad Syahab. Dan juga nanti akan ada murotal Al-Quran yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Abdul Kafi. Izin Ustadz Abdul Kafi, surah apa yang mau dibawa hari ini? Insya Allah di surah Az-Zumar insya Allah. Az-Zumar. Masya Allah, ayatnya boleh sedikit kasih bocoran? Nanti ada. Rahasia. Rahasia. Luar biasa. Dan buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah.